Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Segala puji dan syukur kepada Allah Tritunggal yang telah menyatakan dirinya dan kasih-Nya melalui penciptaan, penebusan, dan pemeliharaan yang sungguh mulia. Kita berkumpul di sini untuk bersama-sama merayakan ibadah hari Minggu di bawah sorotan tema menjadi utusan Allah. Mari kita memuji dan memuliakan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dari dalam PKJ 219. Jemaat dikasih Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepada kamu dari segala orang kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus memenuhi kamu. Sejahteralah kita semua. Haleluya. Silakan duduk. Saudara, dalam menjalani hidup karunia Tuhan ini, seringkali kita terjebak, bahkan jatuh dalam kenikmatan duniawi yang membuat kita lupa akan status kita sebagai orang-orang yang ditebus Allah. Kehidupan yang seharusnya berfokus pada Kristus, kini justru
mengecewakan Tuhan, dan tidak hidup dalam kekudusan. Dalam kerendahan hati, mari datang kepada Tuhan, mengaku dan memohon pengampunannya. Ya Tuhan, kami sadar bahwa padamu ada kasih dan pengampunan. Ampunilah kami karena dosa yang kami perbuat. Sucikanlah kami yang berdosa ini. Tuntunlah kami untuk berjalan dalam kebenaran-Mu. Tuhanku, bila hati kawanku. Saudara, jikalau kita telah mengaku dosa kita, maka berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Jadi, ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah, maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Amin. Tuhan mau mengampuni, melupakan dosamu. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Yesaya pasal 35 ayat yang keempat. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Amin. Bersama-sama kita akan membaca Mazmur berbalasan dari Mazmur 43 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-15. Kami mengingat ya Allah kasih setiamu Di dalam bait-Mu, seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuran-Mu. sampai ke ujung bumi, tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Biarlah Gunung Sion bersukacita, Biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorai oleh karena penghukuman-Mu. kelilingilah Sion dan edarilah dia. Hitunglah menaranya, Perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. sesungguhnya inilah Allah. Allah kitalah Dia seterusnya,
dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Amin. Kini ku ingin bersyukur kepadamu sebulat hati. Kita akan menerima pelayanan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Mari siapkan hati dan hidup kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan pembacaan kita hari ini yang pertama dari Yehezkiel pasal 2 ayat 1 sampai 5. Yang kedua dari 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 10. Dan yang ketiga dari Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai 13. Mari saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan di pagi hari ini, bersama-sama dalam kerinduan untuk diberkati oleh Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan saat ini dalam perayaan ibadah hari Minggu. Meskipun kami beribadah dari rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada dimanapun kami berada. Ya Allah Roh Kudus, berfirmanlah, karena kami telah siap dan sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama diambil dari Yehezkiel pasal 2 ayat 1 sampai 5. Panggilan Yehezkiel. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannya aku. Kemudian aku mendengar Dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Amin. Firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua
Dari 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata, Paulus menerima penglihatan dan pernyataan. Aku harus bermegah sekalipun memegang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tidak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi. Karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggoda, mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Firman Tuhan. Kita mendengarkan Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai 13. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar.
Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Amin. Kita akan merenungkan satu tema perenungan pada hari Minggu ini, yaitu menjadi utusan Allah. Menjadi utusan Allah, batu mendadi pesuanna puang matua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita menyimak tema perenungan kita hari ini, menjadi utusan Allah, maka pasti pertanyaan yang muncul dalam benak kita ialah, siapakah itu utusan Allah? Apakah yang dimaksud utusan Allah hanya pendeta, penatua, diaken, pengurus OIG, dan setiap pribadi yang melayani di dalam gereja? Tidak, saudara. Ternyata yang dimaksud dengan utusan Allah sesungguhnya ialah setiap orang percaya. Setiap orang percaya adalah utusan Allah untuk mengabarkan Injil. Kita semua yang hadir dan ada di tempat ini, kita adalah utusan Allah. Utusan Allah yang diberi tugas dan tanggung jawab melaksanakan misi Allah di dalam dunia ini. Meskipun sebagai utusan Allah, kita harus berhadapan dengan risiko penolakan, situasi yang mungkin kekurangan, dan penuh dengan tantangan yang berat. Pertanyaannya, sudah siapkah kita menjadi utusan Allah? Bahan utama kita hari ini berbicara tentang penolakan orang-orang Nazaret dengan keberadaan Yesus. Persoalannya bukan pada apa yang Yesus katakan, melainkan pada latar belakang sosial Yesus. Secara terbuka, orang-orang sekampungnya mengatakan, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Untuk penolakan seperti itu, Yesus menyatakan keheranan atas ketidakpercayaan mereka. Akibatnya, Yesus tidak mengadakan mujizat di sana,
namun tetap berkeliling untuk mengajar serta mengutus muridnya untuk mengajar. Dalam pengutusan kepada murid-murid, Yesus memberi kuasa kepada mereka, namun memesan agar mereka tidak membawa perlengkapan yang berlebihan. Dipesankan pula bahwa jika orang tidak menerima mereka, maka para utusan itu tidak perlu bereaksi berlebihan, tetapi cukup dengan mengebaskan debu dari kaki mereka. Nah, dalam budaya Yahudi, tindakan mengebaskan debu dari kaki itu adalah simbol melepaskan tanggung jawab moral terhadap sesuatu. Jika apa yang hendak diberikan atau diajarkan ternyata ditolak. Pertanyaan perenungan utama kita ialah, sikap seperti apa yang kita mesti pegang dan lakukan sebagai seorang utusan Tuhan? Pertanyaan ini timbul dari sebuah kesadaran bahwa kita semua adalah utusan Tuhan untuk melakukan misi Allah di dalam dunia ini. Karena itu, dalam setiap akhir ibadah kita menerima yang namanya pengutusan dan berkat yang terinspirasi dari cara Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk menjadi pemberita Injil. Saudara, ada 3 sikap yang harus kita pegang dan lakukan dalam mengerjakan tugas pengutusan dari Allah sebagai utusan Tuhan. Apa itu? Yang pertama, tetap menyatakan kebenaran dan terus berkarya meskipun kita tertolak. Yesus yang datang ke kampung asalnya sendiri, yaitu Nazaret, untuk menyerukan pertobatan, ternyata di sana Yesus ditolak. Hanya karena orang-orang mempersoalkan latar belakang sosial dan ekonomi Yesus yang adalah seorang tukang kayu. Sekalipun demikian, Yesus tidak berhenti memberitakan Injil. Dia terus menyatakan kebenaran, melakukan pekabaran Injil. Demikian pula dengan kita sebagai utusan Allah. Seringkali kita ditolak dalam melakukan pemberitaan Injil karena manusia hanya melihat apa yang tampak dari luar. Tidak seperti Tuhan yang melihat kita bukan dari tampilan luar kita, melainkan Tuhan melihat hati kita. Hati seorang hamba yang sungguh-sungguh tulus mau melayani Tuhan. Meski kita ditolak, pemberitaan Injil tidak boleh berhenti. Satu tempat menolak kita, tetapi di tempat lain masih membutuhkan berita Injil. Amin. Karena itu percayalah saudara, dimanapun Tuhan mengutus kita, maka di sana Tuhan hadir dan telah menyediakan berkat-Nya. Kedua, bermegah hanya di dalam Tuhan dan tidak tertekan oleh kelemahan. Rasul Paulus menerima penglihatan dan penyataan luar biasa dari Tuhan. Tetapi dia tidak bermegah
pada keterpilihannya itu, melainkan dia hanya bermegah atau berpegang kepada hikmat Tuhan. Rasul Paulus pun tidak luput dari persoalan kehidupan, bahkan persoalan kesehatan yang dia sebut sebagai duri dalam daging. Tetapi dalam kondisinya yang sakit dan lemah, dia terima itu sebagai kesempatan untuk melihat kesempurnaan kuasa Tuhan di balik kelemahan yang dialaminya. Demikian juga kita sebagai utusan Tuhan. Kita juga tidak terbebas dari pergumulan pribadi dan persoalan kehidupan yang bisa saja melemahkan semangat pemberitaan Injil. Karena kita juga adalah manusia biasa yang penuh dengan kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan. Namun, ketika Tuhan sudah memilih kita, maka Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan segala kelemahan kita dan mengubahnya menjadi kekuatan kita untuk menjadi utusan Allah. Amin. Yang ketiga, teguh menyuarakan kehendak Tuhan meski dalam keadaan yang sulit. Yehezkiel dipanggil untuk menjadi utusan Allah kepada orang Israel yang sedang mengalami krisis besar karena pembuangan. Pemberontakan bangsa Israel bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Sesungguhnya ini tugas yang berat, karena Yehezkiel termasuk dalam rombongan orang yang sedang dibuang. Tetapi karena Allah punya rencana, sehingga Allah mengutus seorang nabi, yaitu Nabi Yehezkiel, di tengah-tengah pemberontakan mereka. Demikian juga dengan kita. Seringkali kita diutus di tempat dan di keadaan yang sedang kritis, yang sedang bermasalah berat. Namun, sebagai hamba Tuhan, jangan kita menunggu waktu yang normal atau waktu yang baik menurut kita, baru kita memberitakan Injil. Justru pemberitaan Injil akan lebih bermakna jika kita hadir dalam situasi yang kritis, di mana umat sungguh-sungguh membutuhkan penguatan dan penghiburan, maka disitulah Injil harus diberitakan. Para pendeta, mereka secara khusus menjadi utusan Allah. Namun secara umum yang disebut utusan Allah ialah kita semua orang percaya. Karena itu mari kita tampil menjadi utusan Allah yang rendah hati, tulus, dan setia memberitakan Injil dalam keadaan susah maupun senang. Teruslah memberitakan Injil. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu teduh. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang telah mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa siapakah kami ini Tuhan di hadapan-Mu.
kami semua ini sesungguhnya tidak layak di hadapan Tuhan, karena kami adalah orang-orang yang penuh dengan dosa. Tetapi Tuhan, Engkau sudah memilih kami, Engkau memanggil kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau mengutus kami menjadi utusan-utusan Tuhan yang harus pergi memberitakan Injil dimanapun kami berada, dan kepada siapapun yang kami temui di dalam kehidupan ini. Kami harus terus memberitakan Injil melalui perkataan, perbuatan, dan seluruh kehidupan kami yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka itulah pemberitaan Injil yang sejati. Kita menaikkan doa Bapa kami. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdiri dan bersama-sama dengan segala umat percaya di segala tempat dan zaman, kita mengikrarkan ke-12 pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Aku percaya Allah yang kekal. Silakan duduk. Tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur kita. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur 96 ayatnya yang ke-8. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Di hadapan
Saudara, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami naikkan kepadamu di pagi hari ini. Engkau telah memperkenankan kami datang kepadamu, beribadah kepadamu di hari Minggu, hari yang Engkau kuduskan bagi semua umat percaya. Meskipun kami harus beribadah di rumah masing-masing karena adanya pandemi COVID-19, tetapi kami percaya Tuhan selalu hadir menyertai kami dimanapun kami berada. Kuasa-Mu, kasih-Mu tak terbatas Tuhan. Engkau sanggup menyertai kami dalam segala keberadaan dan kondisi apapun juga. Terima kasih kebenaran firman-Mu telah berbicara kepada kami semua. Kami diingatkan Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang beruntung karena Tuhan mau memanggil kami, memakai kami menjadi utusan-utusan Allah. Meskipun kami ini adalah manusia yang penuh dengan dosa, dengan kelemahan, keterbatasan, tetapi justru karena kami tidak sempurna, Tuhan mau memakai kami menjadi alat-Mu. Pakailah kami Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu, menjadi utusan Tuhan yang pergi mengabarkan Injil-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua warga jemaat dalam kehidupan mereka. Bagi yang sakit Tuhan, kami dukung dalam doa anak kekasih Aska, anak kekasih Ira Manase, anak kekasih Satrio Ruba dan Rafa yang masih dalam pemulihan di rumah sampai hari ini. Begitu pula dengan Mama Alan yang sakit di rumah, dan juga Bapak Nathan Lolong dalam pemulihan di Toraja. Tuhan, Engkau pulihkan semua anak-anak-Mu ini, baik yang telah kami sebutkan namanya pun yang tidak kami sebutkan. Tuhan tahu pergumulan mereka, karena itu Engkau hadir menyembuhkan mereka, memulihkan mereka Tuhan dari semua sakit penyakitnya. Kami berdoa buat warga jemaat yang sudah tua dalam lanjut usia, Tuhan kuatkan mereka menjalani masa tuanya. Pun juga warga jemaat yang berulang tahun, kelahiran dan pernikahan sepanjang hari ini dan minggu yang akan datang, biarlah Tuhan yang akan memberkati mereka, sempurnakan sukacita mereka, ingatkan mereka untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Persembahan yang telah kami kumpulkan Tuhan, terimalah persembahan kami, supaya boleh digunakan dengan baik dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu, dan ajarlah kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Kami terus berdoa Tuhan untuk para pelayan-pelayan Tuhan di tengah-tengah jemaat ini, pendeta, penatua, diaken, pengurus OIG, koster, tata usaha, dan semua pribadi yang Tuhan pakai melayani di tengah-tengah jemaat ini. Bapa, perlengkapi kami dengan kekuatan yang dari Tuhan. Berikan kesehatan yang baik kepada kami. Berikan hati yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Ketulusan, kesetiaan, biarlah menjadi bagian kami Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh mengangkat tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Tidak dengan bersungut-sungut, tidak dengan terpaksa, tetapi dengan penuh sukacita dan penuh dengan kerinduan akan kehadiran Tuhan menopang kami di setiap pelayanan-pelayanan kami. Terima kasih Bapa. Kami mendoakan semua warga jemaat dalam kehidupan mereka. Berkati kaum bapa, berkati kaum ibu, berkati pemuda-pemudi, berkati anak-anak sekolah minggu, para lansia. Biarlah Tuhan mengasihi segenap warga jemaat-Mu Tuhan di dalam menjalani kehidupan setiap hari, dalam pekerjaan, dalam aktivitas, dalam pendidikan, dalam pertumbuhan. Biarlah Tuhan mengasihi mereka. Kami juga terus berdoa kepada-Mu Tuhan, kiranya Engkau selalu melindungi kami
dari ancaman pandemi COVID-19. Biarlah dengan penuh kedisiplinan kami menerapkan protokol kesehatan dimanapun kami berada, dan kami selalu berdoa kiranya Tuhan yang akan memulihkan dunia ini, bahkan memulihkan keadaan kami suatu hari nanti. Terima kasih Bapa, ampuni semua dosa-dosa kami, lalu terimalah kami yang datang berdoa bersyukur kepadamu. Hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami datang berdoa dan bersyukur kepada Bapa yang ada di sorga. Amin. Mari kita berdiri. Kita melakukan kasih Tuhan mengiringimu 2 kali. Saudara-saudara, pergilah kamu dan percayalah bahwa setiap orang adalah utusan Tuhan untuk mengabarkan Injil. Karena itu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian syukur menjadi hatimu kita nyanyikan sebagai nyanyian penutup dalam ibadah kita. Bersama
Demikianlah ibadah kita. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.